Jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman. Dan tekan tombol lonceng agar menerima pemberitahuan setiap saya upload video baru. Terima kasih. Pelangi di langit Singasari, hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Episode 4 bagian 2, karya S.H. Mintarja. Wajah Singatama menjadi tegang. Ia belum pernah melihat sikap pamannya sekeras itu. Bahkan pada saat-saat lampau, betapapun juga, pamannya masih menunjukkan sikap yang lunak dan cenderung memenuhi segala keinginannya. Tetapi agaknya Empu Nawamula telah benar-benar kehabisan kesabaran menghadapi kemanakannya. Apalagi ketika ternyata Singatama telah kehilangan dasar pertimbangan nalar dan martabat kemanusiaannya menghadapi gejolak perasaannya terhadap seorang gadis. Jika sekali ini aku juga memenuhi keinginannya, maka berarti bahwa aku pun telah terlibat pada satu sikap yang salah terhadap kemanusiaan, berkata Empu Nawamula kepada diri sendiri. Sehingga dalam sikap yang demikian, sementara itu Singatama masih saja selalu bersikap kasar, maka Empu Nawamula pun tidak lagi dapat bersikap lunak. Namun dalam pada itu, Singatama bukannya mempertimbangkan sikap pamannya sebagai satu usaha pencegahan terhadap niatnya yang salah. Namun justru sebaliknya. Singatama telah mendendam kepada pamannya dan sekaligus telah mengambil satu cara tersendiri untuk mendapatkan gadis yang disembunyikan itu, untuk langsung mengambil sikap terhadap Kiraganiti, bahkan oleh gurunya sekalipun, Singatama memang masih harus membuat pertimbangan-pertimbangan. Mungkin Raganiti tidak memiliki kemampuan sama sekali dibandingkan dengan gurunya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Empu Nawamula, bahwa Kiraganiti tidak berdiri sendiri. Apalagi gurunya pun telah mengatakan kepada Singatama, agar ia berusaha sejauh dapat dilakukannya. Baru kemudian jika ia benar-benar gagal, gurunya akan turun memasuki persoalannya dengan langsung. Kau sudah dewasa, berkata gurunya, persoalannya bukan persoalan yang rumit. Katakan kepada pamanmu bahwa kau perlu gadis itu. Dan katakan kepada pamanmu bahwa ia harus melamar untukmu. Pamannya memang sudah melakukannya. Tetapi tidak seperti yang diharapkannya, bahwa pamannya akan dapat memaksa Kiraganiti untuk menerima lamarannya, atau menunjukkan di mana gadis itu disembunyikan. Bahkan pamannya itu sama sekali tidak merasa gentar ketika ia menyebut-nyebut bahwa gurunya akan dapat mengambil satu sikap tertentu terhadapnya. Paman sudah kehilangan tanggung jawabnya sebagai wakil orang tuaku, berkata Singatama di dalam hatinya. Seharusnya paman lebih baik bermusuhan dengan Kiraganiti daripada dengan kemanakannya sendiri yang tentu akan dibantu oleh gurunya. Tetapi sikap Empu Nawamula sudah jelas. Ia lebih senang menghadapi kemanakan dan guru kemanakannya itu daripada memaksakan kehendaknya kepada orang lain yang justru memerlukan perlindungan. Dalam kesesakan nalar, Singatama itu berkata kepada diri sendiri, agaknya paman benar-benar ingin menyingkirkan aku. Dan dengan demikian paman akan memiliki padepokan ini sepenuhnya. Paman telah membuat perapian untuk membuat keris di padepokan ini dan menerima cantrik-cantrik baru yang tentu akan berpihak kepadanya. Justru karena itu, maka sikap Singatama pun menjadi semakin keras. Ia benar-benar ingin bertindak sebagaimana dikatakannya. Ia akan memerintahkan semua cantrik untuk menyebar dan mencari gadis yang telah memikat hatinya. Kemanakan Kiraganiti yang memang bernama Widati. Karena itu, ketika Empu Nawamula benar-benar sudah bersikap keras, maka Singatama pun telah mengambil satu langkah yang sebenarnya sangat menyakiti hati Empu Nawamula.
Singatama yang marah itu pun telah mengumpulkan para cantrik tanpa persetujuan Empu Nawamula. Namun Empu Nawamula tidak mencegahnya. Ia sedang mencari cara yang paling baik untuk mengatasi persoalan yang justru terasa menjadi semakin panas. "Pergilah kalian kemana saja," berkata Singatama, "kalian harus kembali dalam sepekan. Satu di antara kalian harus menemukan di mana seorang gadis yang bernama Widati bersembunyi." Para cantrik itu menjadi berdebar-debar. Mereka belum pernah melihat orang yang harus mereka cari, dan mereka sama sekali tidak mendapat petunjuk arah yang dapat menuntun mereka kemana mereka harus pergi. Tetapi Singatama itu berkata, "Tidak ada alasan yang dapat kalian pergunakan untuk mengelak dari tugas ini. Jika dalam sepekan tidak seorang pun yang dapat menemukan orang yang aku kehendaki, maka kalian semuanya, seisi padepokan ini akan aku hukum. Kalian tidak akan dapat melawan aku, karena aku memiliki kekuatan yang tidak akan dapat kalian lawan. Sementara itu, siapa yang dengan sengaja melarikan diri dan tidak kembali ke padepokan ini, maka keluarganya akan mengalami nasib yang buruk, karena sebenarnya lah aku tahu tempat tinggal kalian dan keluarga kalian." Perintah itu benar-benar telah menggelisahkan. Tetapi tidak seorang pun yang berani membantah. Dalam pada itu, satu-satu petunjuk yang mereka dapat adalah bahwa gadis itu adalah kemanakan Ki Raganiti, dan sedikit tentang ciri-ciri gadis yang harus mereka cari. "Tidak masuk akal," berkata para cantrik di dalam hati. Tetapi mereka tidak berdaya untuk menolak. Jika mereka berani menyatakan pendapat mereka, maka mereka tentu akan dipukul oleh Singatama tanpa ampun. Empu Nawamula sendiri tidak membantah atau mencegah perintah itu. Ia tahu bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menemukan gadis itu lebih dahulu sebelum perintah Singatama itu diberikan. Namun Empu Nawamula masih belum dapat membayangkan akhir dari persoalan yang bergejolak itu. Sementara itu, kegelisahan para cantrik itu benar-benar telah menggelisahkan seisi padepokan. Para murid Empu Nawamula dan para pembantu yang lain yang hidup di padepokan itu merasa sangat kasihan kepada para cantrik yang harus memikul tugas yang sangat berat dengan ancaman hukuman yang mendebarkan jantung. Tetapi mereka tidak akan dapat menolongnya. Tetapi satu hal yang luput dari perhatian Singatama, bahwa mereka tidak mengenal Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sebagaimana ia mengenal para cantrik yang lain. Ia tidak mengenal keluarganya, sehingga seandainya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu kemudian tidak kembali lagi ke padepokan, maka Singatama tidak akan dapat mencari keluarganya. Namun seandainya ia menemukan keluarga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, apakah arti Singatama itu bagi Mahendra? Bahkan seandainya gurunya melibatkan diri sekalipun, maka Mahendra tentu tidak akan gentar. Dalam satu kesempatan, maka Empu Nawamula pun telah bertanya kepada kedua orang anak muda itu, "Apakah yang akan mereka lakukan?" "Kami menjadi bingung," jawab Mahisa Murti. "Apakah yang sebaiknya kami lakukan menghadapi sikap Singatama itu? Jika kami tidak menemukan gadis itu, maka para cantrik yang lain akan mengalami satu penderitaan yang tentu akan sangat buruk." Singatama benar-benar seorang yang memiliki watak yang sulit dimengerti. Tetapi sudah barang tentu, untuk mengatakan tentang gadis itu kepada Singatama, akibatnya pun akan dapat menjadi sangat pahit bagi gadis itu. Empu Nawamula itu pun menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, "Sayang, aku sama sekali tidak dapat memberikan takaran kemampuan guru Singatama itu.
bukan berarti bahwa aku menjadi cemas menghadapinya. Sudah aku katakan, bahwa aku tidak takut menghadapi kekalahan. Tetapi jika terjadi demikian, maka aku tidak akan dapat melindungi siapapun juga yang akan mengalami nasib yang paling buruk. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun mereka pun masih juga belum mendapat gambaran, apakah yang sebaiknya dilakukan. Besok pagi kita harus berangkat. Waktu kita hanya sepekan. Apakah artinya yang sepekan itu bagi para cantrik? Desis Mahisa Pukat. Kita akan berpikir semalam suntuk. Mudah-mudahan besok kita menemukan satu cara, berkata Mahisa Murti. Empu Nawamula menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah. Kita akan berpikir semalam suntuk. Sebenarnya lah mereka telah memikirkan cara yang paling baik untuk dilakukan. Tingkah laku Singatama bukan saja telah menyentuh rasa keadilan, tetapi adalah satu kebetulan bahwa gadis yang disebut-sebut itu adalah gadis yang bernama Widati, gadis yang mempunyai arti khusus bagi Mahisa Murti. Tetapi yang lebih penting lagi, bahwa di belakang Singatama berdiri satu padepokan yang memiliki corak tersendiri. Satu padepokan yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi, tetapi bersumber pada kekuatan hitam yang mengerikan. Persoalan yang menyangkut Widati hanyalah satu dari 1000 persoalan yang dapat ditimbulkan oleh padepokan itu. Pada dasarnya segala macam tingkah laku yang menyimpang dari peradaban akan dapat terjadi. Padepokan itu akan menjadi sumber yang akan mengalirkan sikap dan tingkah laku yang merugikan bebrayan manusia di sekitarnya. Karena itulah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menganggap bahwa persoalannya sebenarnya tidak terbatas pada persoalan niat Singatama untuk mengambil Widati saja, tetapi menyangkut sikap isi padepokan itu dalam keseluruhan. Dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berada di serambi di depan perapian, sempat berbicara panjang tentang rencana yang akan mereka tempuh. Jika kita hanya memotong rencana Singatama kali ini, maka kita baru dapat membendung salah satu saluran yang bersumber dari padepokan itu. Padahal padepokan itu tentu akan mempunyai banyak sekali saluran yang akan mengalir ke sekitarnya dengan membawa arus air yang beracun, berkata Mahisa Murti. Sayang bahwa kita belum dapat menjajaki kekuatan yang tersimpan di dalam padepokan itu, berkata Mahisa Pukat. Tetapi bagaimanapun juga, kekuatan di padepokan itu mempunyai batas. Menurut pendengaran kita, hanya seorang sajalah yang perlu disegani. Pemimpin padepokan itu sendiri, berkata Mahisa Murti. Tentu ada beberapa orang putut yang mempunyai kemampuan yang pantas diperhitungkan, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, perhitungan Empu Nawamula memang pantas diperhatikan. Empu Nawamula sama sekali tidak menjadi gentar, tetapi jika terjadi sesuatu atasnya, maka akibatnya akan sangat buruk bagi orang-orang yang tersisa. Sehingga dengan demikian, maka Empu Nawamula perlu membuat perhitungan yang sebaik-baiknya. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak segera menjawab. Ketika ia melihat seorang cantrik berjalan ke pakiwan, maka ia pun bergumam, anak itu tidak dapat tidur. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, seperti kita, ia juga gelisah karena perintah Singatama. Tentu banyak di antara para cantrik yang masih belum tertidur, berkata Mahisa Pukat. Ya. Dan kita tidak dapat membantu mereka, sahut Mahisa Murti. Keduanya pun kemudian saling berdiam diri untuk beberapa saat. Mereka sedang merenungi, apa yang sebaiknya harus mereka lakukan.
Waktu mereka tinggal sedikit. Esok, mereka akan menyampaikan pendapat mereka kepada Empu Nawamula, atau sebaliknya Empu Nawamulalah yang menemukan jalan yang paling baik untuk ditempuh. Dalam pada itu, tiba-tiba saja Mahisa Murti berkata, "Mahisa Pukat, apakah kita bersalah jika seandainya kita melibatkan orang lain dalam persoalan ini? Justru dalam satu usaha untuk menumpas langsung sumber dari tindakan yang dapat mengotori pergaulan manusia itu, maksudmu, kita melaporkannya kepada prajurit Singasari atau katakanlah kepada Kakang Mahisa Bungalan agar ia membawa prajurit segelar sepapan?" Bertanya Mahisa Pukat. "Jika demikian, belum tentu usaha itu akan berhasil," jawab Mahisa Murti. "Sebelum pasukan itu mengepung padepokan Singatama, mereka tentu sudah berhasil melarikan diri atau berusaha untuk menghapuskan segala macam jejak kejahatan mereka sehingga para prajurit di Singasari tidak akan dapat bertindak tanpa bukti yang kuat. Lalu apa maksudmu?" bertanya Mahisa Pukat. "Kita melaksanakannya sendiri. Jika kami menyeret lingkungan keprajuritan dan kita tidak menunjukkan bukti-bukti yang cukup, maka justru kita akan dapat dituduh memfitnah sebuah padepokan," berkata Mahisa Murti. "Ya. Dan apakah yang akan kita lakukan?" Mahisa Pukat tidak sabar. "Kita menghubungi ayah," jawab Mahisa Murti. "Ayah? Kita ajak ayah, Paman Witantra, Paman Mahisa Agni dan beberapa orang lainnya untuk menyerang padepokan itu," bertanya Mahisa Pukat. "Apakah kita dapat menyerang satu padepokan tanpa menunjukkan alasan yang kuat? Kita tidak mempunyai persoalan apapun juga. Tiba-tiba saja kita menyerangnya, bukan kita yang menyerang." "Biarlah mereka yang menyerang kita," jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Tetapi ia menggeleng. "Aku tidak mengerti. Aku akan minta ayah dan syukurlah jika Paman Witantra dan Paman Mahisa Murti bersedia melaksanakannya untuk menjebak guru Singatama itu," berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Tetapi ia belum jelas maksud Mahisa Murti. Maka katanya, "Aku kurang mengerti. Bagaimana kau akan menjebak mereka?" "Kita bujuk semua cantrik yang besok akan keluar dari padepokan ini untuk berkumpul di sebuah padepokan baru. Kita minta ayah, Paman Witantra dan Paman Mahisa Agni untuk memimpin padepokan itu. Dengan demikian, maka padepokan yang baru itu akan menarik perhatian padepokan Singatama. Ia tentu akan marah karena para cantriknya telah kita himpun dalam waktu 5 hari, bertanya Mahisa Pukat. "Kita tidak perlu membuat sebuah padepokan yang sudah jadi. Kita akan memagari sebuah lingkungan di hutan. Kita bersama para cantrik akan membangun barak-barak untuk berteduh. Aku kira, tidak akan ada tenggang waktu lama. Kita sudah berhasil memancing persoalan dengan padepokan Singatama," berkata Mahisa Murti. "Tetapi bagaimana sikap kita jika ternyata guru Singatama tidak mengambil sikap apapun juga?" berkata Mahisa Pukat. "Kita bekerja bersama dengan Ki Raganiti dan Ki Buyut Randu Malang," jawab Mahisa Murti. "Caranya?" bertanya Mahisa Pukat pula. "Jika kehadiran para cantrik di sini tidak dapat memancing persoalan, maka kita minta Ki Buyut Randu Malang membawa anak gadisnya kemari. Memang perlu penjelasan. Tetapi untuk keselamatan gadis itu, dan lebih luas lagi, untuk keselamatan lingkungan hidup di sekitar padepokan itu, aku kira mereka tidak akan berkeberatan," sahut Mahisa Murti. "Satu kerja yang besar. Waktunya hanya 5 hari. Aku kurang yakin
bahwa usaha ini akan berhasil, berkata Mahisa Pukat. Lalu, tetapi aku tidak akan segan untuk mencobanya. Jika aku sependapat, kita temui Empu Nawamula. Kita akan melaporkan rencana ini. Jika Empu Nawamula setuju, kita akan melakukannya. Kita akan menghubungi para cantrik dan minta mereka berkumpul di satu tempat sepekan lagi. Sementara itu, kita akan minta ayah, Paman Witantra dan Paman Mahisa Agni atau salah seorang di antara mereka. Jika kita kemudian berhasil, kita akan menyerahkan para cantrik kembali kepada Empu Nawamula di sini, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Rencana itu belum jelas dan belum terperinci. Tetapi Mahisa Pukat sudah mendapat gambaran akan wujudnya. Karena itu, maka ia pun sependapat untuk menyampaikannya kepada Empu Nawamula, untuk selanjutnya menghubungi para cantrik yang sedang gelisah. Dengan hati-hati kedua orang anak muda itu pun kemudian berusaha menghubungi Empu Nawamula. Dengan singkat mereka pun memberitahukan rencana mereka. Apa kalian akan sempat melakukannya hanya dalam waktu sepekan? Bertanya Empu Nawamula. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Meskipun ada juga terasa nada keraguan, tetapi ia berkata, kami berdua akan berusaha sebaik-baiknya Empu. Tetapi sudah tentu, kami akan memohon untuk mendapat pinjaman 2 ekor kuda. Empu Nawamula mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, aku akan mengusahakan 2 ekor kuda. Jika Singatama menanyakannya, biarlah aku yang menjawabnya. Kedua anak muda itu mengangguk-angguk. Sementara itu Mahisa Murti pun bertanya, Empu, bagaimana pendapat Empu jika mulai saat ini kami akan menghubungi para cantrik? Baiklah. Kalian tidak usah menghubungi semua cantrik. Kalian cukup mengatakannya kepada 1-2 orang di antara mereka dengan pesan agar mereka menyampaikannya pula kepada kawan-kawan mereka. Tetapi apakah dengan cara demikian, tidak akan mungkin rencana ini sampai ke telinga Singatama? Bertanya Mahisa Pukat. Tidak. Tidak seorang pun di antara para cantrik yang tertarik untuk bekerja bersamanya, jawab Empu Nawamula. Dengan demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun menjadi mantap. Seperti yang dikatakan oleh Empu Nawamula, maka mereka tidak lagi ingin menghubungi semua cantrik, karena dengan demikian maka bahayanya akan menjadi bertambah besar. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya menghubungi seorang cantrik yang kepanasan di dalam barak dan duduk di bawah sebatang pohon jambu. Kenapa kau tidak tidur? Bertanya Mahisa Murti. Udara panas sekali, jawab cantrik itu. Lebih panas lagi denyut jantung di dalam dada ini, desis Mahisa Pukat. Cantrik itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menanggapinya. Ada semacam ketakutan untuk mengatakan sesuai dengan perasaannya, karena cantrik itu sudah mengenal Singatama dengan baik. Namun dalam pada itu Mahisa Murti pun kemudian duduk di sebelahnya. Sementara Mahisa Pukat duduk agak jauh dari keduanya mengamati keadaan di sekelilingnya. Dengan hati-hati Mahisa Murti menyatakan rencananya. Dengan sungguh-sungguh cantrik itu pun mendengarkannya. Namun kemudian dengan nada cemas cantrik itu berkata, apa yang dapat kita lakukan? Setelah kita berkumpul, lalu apakah dengan demikian kita akan dapat menyelamatkan diri jika Singatama datang menghukum kita? Katakanlah, kita dapat melupakan kemungkinan Singatama mencari keluarga kita, karena waktu yang sepekan itu kita pergunakan untuk memberitahukan kepada keluarga kita agar menyingkir.
Tetapi apakah artinya kita sendiri berkumpul di satu tempat itu? Mahisa Murti mengangguk-angguk. Tetapi kemudian katanya, kita akan menyusun kekuatan. Aku bukan pemimpin Kisanak, jawab cantrik itu. Jika kami melakukan seperti yang kau katakan, maka akan sama artinya bahwa kita akan bunuh diri. Mahisa Murti termangu-mangu. Ia dapat mengerti jalan pikiran cantrik itu. Karena itu maka katanya, Kisanak, Singatama bukan iblis yang tidak terkalahkan. Jika kita berani berbuat sesuatu bersama-sama, maka ia akan dapat kita tundukkan. Aku dan saudaraku telah bersepakat bahwa kita semuanya tentu akan dapat mengalahkannya, seandainya Singatama dapat kita kalahkan. Bukankah berarti kita sudah mengundang gurunya untuk membantai kita semua, berkata cantrik itu, jika kita sendiri yang menghadapinya, memang benar. Tetapi kita percaya kepada Empu Nawamula, berkata Mahisa Murti ragu-ragu untuk menyebut nama itu. Tetapi kemudian, seandainya Empu Nawamula tidak mau melibatkan diri, karena Singatama adalah kemanakannya, maka aku mempunyai seorang paman yang memiliki ilmu yang tinggi. Cantrik itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau tidak dapat membayangkan betapa tingginya ilmu Singatama dan apalagi gurunya, tetapi kemampuan seseorang tetap terbatas, jawab Mahisa Murti. Aku yakin bahwa pamanku dan kawan-kawannya akan dapat mengatasinya, jika kalian benar-benar berniat demikian. Jika kita berani mempertanggungjawabkan segala tindakan kita, maka kita akan berhasil. Seandainya tidak, kenapa kita takut mati? Aku orang baru di sini, tetapi aku tidak mau diperlakukan seperti kalian. Karena itu, aku akan memilih untuk melawan. Jika dengan demikian aku harus mati, apa boleh buat? Tetapi itu lebih baik bagi seorang laki-laki. Cantrik itu termangu-mangu. Anak muda itu menyatakan satu sikap seorang laki-laki. Hei, apakah aku bukan laki-laki? Cantrik itu bertanya kepada diri sendiri. Sejenak cantrik itu berpikir. Sementara itu Mahisa Murti berkata, kita selama ini terlalu merasa kecil, sehingga kita tidak percaya bahwa di dalam diri kita pun tersimpan kemampuan yang dapat ikut menentukan hari depan kita sendiri. Seandainya kekuatan kita itu tidak berhasil memecah dinding yang membatasi hari depan kita, maka biarkan kita berkubur sebagai pejuang yang memperjuangkan masa depan kita sendiri. Kata-kata cantrik itu benar-benar berpengaruh, sehingga akhirnya cantrik itu berdesis. Kau dapat aku percaya. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun ia mulai berpengharapan bahwa usahanya akan berhasil. Karena itu, maka Mahisa Murti pun menjadi semakin bergairah untuk mempengaruhinya. Katanya, aku menjadi taruhan. Jika harus bertaruh nyawa, maka biarlah aku yang pertama-tama. Baiklah, berkata cantrik itu. Lalu, sebenarnya aku pun telah menjadi jemu dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan. Rasa-rasanya aku ingin membebaskan diri. Kini baru aku sadar, bahwa bagi laki-laki memang ada pilihan lain dari ketakutan itu sendiri. Nah, percayalah, berkata Mahisa Murti kemudian, di tempat yang akan kita tentukan kemudian, kita dapat bertemu dan berkumpul untuk menentukan langkah. Maka alangkah baiknya kita akan dapat berbuat sesuatu sebagai sekelompok laki-laki yang mempunyai pribadi yang mantap. Bukan sekedar budak yang harus melakukan perintah tanpa mengetahui ujung dan pangkalnya. Bahkan lebih dari itu, kita telah diperlakukan sebagai seekor kuda yang berlari kalau dilecuti. Cantrik itu mengangguk-angguk.
Jiwanya tiba-tiba saja telah bergejolak. Namun ia masih bertanya, tetapi bagaimana dengan kawan-kawan kita? Kita harus memberitahukan kepada mereka sesuatu yang paling baik kita lakukan, jawab Mahisa Murti. Kita akan menentukan satu tempat untuk bertemu setelah sepekan. Bahkan sebelum itu, kita akan berkumpul dan membuat satu padepokan baru. Tentu sikap itu akan menantang kemarahan Singatama. Tetapi bukankah kita tidak takut lagi menghadapinya? Lebih baik kita lebur menjadi debu daripada kita dianggap sebagai seekor binatang yang dapat diperlakukan sewenang-wenang, cantrik itu mengangguk-angguk. Sementara itu Mahisa Murti berkata, tentukan, di mana kita berkumpul. Dan beritahukan semua cantrik yang ada di padepokan ini. Besok pagi-pagi aku akan meninggalkan padepokan ini. Aku akan mencuri 2 ekor kuda dan aku akan meninggalkan padepokan ini untuk mempersiapkan segala-galanya. Tetapi kau benar-benar dapat dipercaya, cantrik itu masih bimbang. Aku orang baru di sini. Tetapi aku merasa bahwa tanpa berbuat sesuatu, kita akan benar-benar menjadi budak yang tidak lebih berharga dari debu, jawab Mahisa Murti. Baiklah. Jika demikian aku akan memberitahukan kepada para cantrik, jawab cantrik itu, tetapi hati-hati. Jika ada seorang saja di antara para cantrik yang berkhianat, maka kita semuanya akan gagal. Sebelum aku keluar dari padepokan ini esok pagi, aku sudah harus membukukan kata-kataku bahwa aku lebih baik hancur menjadi debu daripada diperbudak oleh orang lain. Selama aku berada di sini, aku merasa alangkah damainya tempat ini. Tetapi kehadiran Singatama membuat aku menjadi orang yang liar dan berdarah panas seperti ini, berkata Mahisa Murti. Tetapi apa gunanya kau mencuri kuda? Bukankah lebih baik kau pergi sebagaimana kami pergi? Dengan demikian kita tidak akan meninggalkan kesan apapun juga. Seolah-olah kita memang sedang melakukan tugas kita sebaik-baiknya, berkata cantrik itu. Tetapi tanpa kuda aku tidak akan dapat mencapai rumah orang yang aku harap dapat bekerja sama dengan kita, berkata Mahisa Murti. Waktu kita hanya sepekan, cantrik itu termangu-mangu. Namun ia pun kemudian berkata, terserahlah kepadamu. Tetapi jika kalian tertangkap esok pagi, aku akan menyesal sekali. Semua rencana tentu akan batal. Keberanian kita akan lenyap jika pada langkah pertama kita sudah gagal. Aku akan berusaha agar aku tidak tertangkap, berkata Mahisa Murti. Demikianlah, maka cantrik itu pun telah menyatakan kesediaannya untuk melakukan rencana itu. Ia akan menghubungi cantrik-cantrik yang lain. Setelah mereka menentukan tempat untuk bertemu setelah mereka meninggalkan padepokan itu dengan batas waktu sepekan, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah meninggalkan cantrik itu. Seperti yang telah dijanjikan, maka cantrik itu pun telah menghubungi seorang kawannya. Ia mulai menjajaki sikap kawannya itu. Namun akhirnya ia berhasil mengajak kawannya itu untuk melakukannya. Demikianlah keduanya mulai menghubungi kawannya yang lain, bertunda dan berurutan, sehingga akhirnya sebelum pagi mereka semuanya telah mendengar dan menyepakati rencana itu. Kejantanan mereka ternyata telah tergugah. Sehingga mereka memang memilih untuk melawan Singatama daripada mereka harus menjalani kehidupan tidak lebih dari budak yang tidak berarti apa-apa selain diperlakukan sebagai seekor binatang. Dengan demikian, maka para cantrik itu pun tidak lagi dapat tidur nyenyak di sisa malam. Mereka sudah membayangkan apa yang akan terjadi setelah sepekan. Namun pada itu, mereka telah berdoa
agar kedua anak muda yang akan melarikan diri dengan 2 ekor kuda itu tidak tercium rencananya oleh Singatama, sehingga keduanya akan dapat mengalami nasib yang sangat buruk, seperti yang direncanakan. Atas pengetahuan Empu Nawamula, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menyiapkan 2 ekor kuda. Mereka akan mempertanggungjawabkan kedua ekor kuda itu. Keduanya tidak akan membebani kesulitan kepada Empu Nawamula jika Empu Nawamula yang harus mempertanggungjawabkannya. Empu Nawamula mengagumi sikap Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Bukan saja keberanian mereka mengambil sikap, tetapi juga karena mereka siap untuk bertanggung jawab atas sikap mereka. Dalam keheningan pagi, padepokan itu telah dikejutkan oleh derap kaki kuda. 2 ekor kuda berlari meninggalkan padepokan itu dengan 2 orang penunggangnya. Demikian cepatnya berlalu, sehingga tidak seorang pun yang sempat mencegahnya. Singatama dan orang-orang yang mengawalnya terkejut. Mereka berloncatan dari pembaringan dan berlari keluar. Tetapi keheningan telah kembali mencengkam padepokan itu. Dengan marah Singatama pun mengumpulkan semua cantrik. Ia ingin segera mengetahui, apakah ada di antara para cantrik itu yang meninggalkan padepokan. Singatama yang marah itu pun segera mengetahui, 2 di antara para cantrik telah lenyap. 2 orang cantrik yang paling baru datang ke padepokan itu. Jantung Singatama hampir meledak karenanya. Dengan nada lantang ia berteriak, "Panggil Paman Nawamula." "Aku di sini Singatama," jawab Empu Nawamula. "Jangan berteriak-teriak begitu." "Ada apa?" Terasa sentuhan yang tajam di dadanya. Bagaimanapun juga orang tua itu mempunyai pengaruh yang besar atasnya. Bukan saja karena ia pamannya, tetapi Singatama pun tahu bahwa pamannya adalah orang yang berilmu tinggi. Sehingga karena itu, maka ia pun harus menahan diri untuk tidak bertindak tergesa-gesa. Namun dalam pada itu, ketika Empu Nawamula melangkah mendekatinya, Singatama itu bertanya, "Paman, apakah paman yang telah menerima kedua orang anak muda itu di padepokan ini?" "Ya, akulah yang telah menerimanya," jawab Empu Nawamula. "Apakah paman mengetahui di mana rumahnya dan siapa saja keluarganya?" bertanya Singatama pula. Empu Nawamula menggeleng. Jawabnya, "Belum. Aku tidak mengenal kecuali kedua orang anak muda itu. Keduanya datang di padepokan ini untuk mohon perlindungan. Keduanya adalah perantau yang tidak mempunyai tempat tinggal tertentu. Paman terlalu memanjakan mereka," bentak Singatama. "Jangan membentak aku. Akulah yang lebih pantas membentakmu, karena akulah pengganti orang tuamu," sahut Empu Nawamula. Lalu katanya, "Ketahuilah selama keduanya berada di padepokan ini, keduanya menunjukkan sikap yang sangat baik. Mereka sama sekali tidak menunjukkan gejala-gejala seperti yang baru saja terjadi. Tetapi kedatanganmu dan sikapmu telah merubah segala-galanya. Agaknya keduanya tidak terbiasa mengalami kekerasan seperti yang kau lakukan." Wajah Singatama menjadi merah. Tetapi sebelum ia menjawab, Empu Nawamula telah berkata, "Apalagi perintah yang kau keluarkan untuk mencari seseorang yang tidak dikenal dengan batas waktu sepekan. Benar-benar satu perintah yang tidak masuk akal. Karena itulah agaknya mereka telah memilih untuk melarikan diri. Celakanya, mereka telah membawa 2 ekor kuda yang paling baik dari padepokan ini." Singatama menggeretakkan giginya. Dengan nada kesal ia berkata, "Persetan dengan kedua orang itu. Tetapi bahwa mereka telah membawa 2 ekor kuda dari padepokan ini,
aku tidak akan pernah melupakan. Jika pada suatu saat aku dapat menjumpai keduanya, maka aku tidak akan memaafkannya. Aku akan mengambil tindakan yang paling sesuai dengan kesalahan mereka, terserah kepadamu. Jika kau tidak sedang berada di padepokan ini, maka aku dapat kau tuntut untuk mempertanggungjawabkan hilangnya 2 ekor kuda. Tetapi justru kau berada di sini, maka tanggung jawab itu tidak seluruhnya terletak di pundakku, berkata Empu Nawamula. Singatama hampir tidak dapat mengendalikan dirinya. Tetapi ia masih tetap sadar bahwa pamannya adalah orang yang berilmu tinggi. Karena itu, tiba-tiba ia telah menumpahkan kemarahannya kepada para cantrik. Katanya dengan keras, "Persetan semuanya. Aku tidak mau melihat kelambatan yang akan dapat membuat aku semakin marah. Kalian, para cantrik yang dungu, aku tidak mau melihat kau dengan bodoh berdiri membeku. Sekarang juga kalian harus pergi. Sepekan lagi kalian harus kembali. Siapa yang tidak kembali akan mengalami hukuman yang sangat berat. Tetapi jika tidak seorang pun di antara kalian yang membawa gadis yang aku kehendaki, maka aku tidak akan memaafkan kalian lagi." Tingkah laku kedua orang cantrik itu membuat kepalaku pening dan darahku mendidih. Para cantrik itu saling berpandangan sejenak. Namun mereka merasa bersyukur bahwa Singatama tidak berbuat sesuatu yang dapat membuat mereka dalam kesulitan. "Cepat," teriak Singatama semakin keras. "Bersiaplah. Sebelum matahari terbit, kalian harus sudah meninggalkan padepokan ini. Jika aku masih melihat seseorang di padepokan ini, maka ia akan aku cekik sampai mati." Perintah itu tidak diulangi. Para cantrik pun dengan tergesa-gesa telah pergi ke dalam barak mereka untuk membenahi diri dan barang-barang yang akan mereka bawa dalam perjalanan mereka yang 5 hari. Sebagaimana mereka sepakati, maka mereka pun telah membawa senjata yang mereka punyai tanpa menimbulkan kecurigaan pada Singatama, karena para cantrik itu akan menempuh sebuah perjalanan yang mungkin akan menjumpai bahaya, seperti yang diperintahkan oleh Singatama. Maka sebelum matahari terbit, mereka pun telah meninggalkan padepokan itu. Tetapi justru karena mereka meninggalkan padepokan sebelum matahari terbit dan dengan tergesa-gesa, maka mereka mendapat kesempatan lebih banyak untuk menentukan sikap mereka sebagaimana telah mereka bicarakan semalam. Sambil meninggalkan padepokan, mereka sempat berbicara lebih mantap tentang rencana mereka. Sementara itu, mereka pun berusaha untuk mengelabui Singatama apabila ia melakukan pelacakan atas para cantrik dengan memencar diri barang semalam, sebelum mereka akan menuju ke satu tempat yang telah mereka sepakati. Tetapi para cantrik itu tidak pergi sendiri-sendiri. Mereka telah membentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang. Bertiga mereka akan memencar dan akhirnya akan berkumpul kembali tanpa menghiraukan apakah gadis yang dicari oleh Singatama itu akan dapat ditemukan. Yang penting bagi mereka, justru kesempatan untuk menghubungi keluarga mereka. Agaknya ada di antara para cantrik yang menganggap bahwa untuk sementara keluarga mereka sebaiknya menyingkir saja dari rumah mereka ke tempat yang tidak diberitahukan kepada para tetangga, agar mereka tidak menjadi sasaran kemarahan Singatama. Jika semuanya telah dapat diselesaikan, maka mereka akan kembali lagi ke tempat kediaman mereka semula. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah jauh meninggalkan padepokan. Kuda mereka berpacu dengan kecepatan yang tinggi. Sebagai pengembara, mereka pun berusaha untuk mengenali jalan yang mereka tempuh, sehingga mereka akan dapat menemukan arah kembali ke rumahnya.
jarak kita dengan rumah kita belum terlalu jauh, berkata Mahisa Murti. Meskipun demikian, mungkin kita tidak akan dapat mencapai rumah kita pada malam ini. Kita akan bermalam di perjalanan, berkata Mahisa Pukat. Meskipun dengan seekor kuda, kita dapat mempersingkat jarak. Tetapi selambat-lambatnya esok kita sudah berada di rumah. Jika kita bermalam semalam, maka di hari berikutnya kita akan berangkat. Katakanlah kita akan bermalam lagi semalam di perjalanan. Maka kita telah mempergunakan 3 malam bagi perjalanan kita. Dengan demikian, kita masih mempunyai waktu untuk menyusun diri. Mudah-mudahan usaha ini berhasil, meskipun kita masih harus mengganggu ketenangan orang tua. Tetapi masalahnya adalah masalah yang penting, yang menyangkut peri kehidupan banyak orang, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya kemudian, setidak-tidaknya kita sudah berusaha untuk dapat memberikan keterangan tentang orang-orang yang mempunyai sikap yang tidak terpuji itu. Mudah-mudahan ayah tidak menganggap bahwa ternyata kita masih terlalu kanak-kanak yang merengek dalam kesulitan. Mahisa Murti tidak menjawab. Tetapi ia yakin bahwa ayahnya tidak akan menganggapnya demikian. Persoalan yang dihadapi Mia saat itu memang persoalan yang cukup berat, karena mereka harus berhadapan dengan satu padepokan yang dipimpin oleh seseorang yang menurut pendengaran mereka mempunyai kemampuan yang sangat tinggi. Meskipun bersumber pada ilmu hitam, demikianlah, kedua anak muda itu berpacu terus. Sekali-sekali mereka memang berhenti untuk memberi kesempatan kepada kuda mereka untuk beristirahat, minum dan makan secukupnya. Sementara kedua anak muda itu justru tidak merasa lapar sama sekali perlu untuk berhenti dan makan secukupnya, karena mereka harus mempertahankan keseimbangan tubuh mereka. Ternyata kedua orang anak muda itu tidak mengalami hambatan di sepanjang perjalanan. Mereka memang harus bermalam di lereng sebuah bukit padas kecil yang gundul. Hanya ada 1-2 batang pohon yang tumbuh di lerengnya. Namun di sebelah bukit itu mengalir sebatang sungai yang berair sangat bening. Kedatangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengejutkan Mahendra. Karena itu maka dengan tergopoh-gopoh ia menyongsong kedua anaknya sambil bertanya langsung apakah ada sesuatu kesulitan di perjalanan mereka. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak tergesa-gesa. Justru karena sikapnya itu, maka Mahendra pun menjadi tenang. Baru setelah duduk, minum dan makan, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mulai menceritakan dorongan apakah yang telah membawa mereka kembali kepada ayahnya setelah mereka menempuh perjalanan yang masih terhitung sangat pendek. Mahendra mengangguk-angguk. Katanya, kalian telah mengambil langkah yang benar. Kalian memang tidak sepantasnya menghadapi satu kekuatan yang tidak kalian ketahui. Bahkan Empu Nawamula pun tidak dapat menentukan apakah ia akan dapat mengatasi atau tidak. Padahal menurut pengenalanku atas Empu itu, ia adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Sementara itu, Mahisa Murti pun menceritakan rencana mereka untuk memancing persoalan, sehingga ada alasan untuk melawan padepokan yang berilmu hitam itu, yang akan dapat melakukan tindak sewenang-wenang terhadap pihak lain di sekitar daerah pengaruh padepokan itu, bahkan sampai ke tempat yang jauh. Satu contoh telah terjadi ayah, berkata Mahisa Pukat kemudian, kesewenang-wenangan Singatama terhadap seorang gadis, anak Ki Buyut Randu Malang. Jika keluarganya gagal melindunginya, maka ia akan mengalami nasib yang sangat buruk. Namun dalam pada itu,
Tentu kesewenang-wenangan yang lain akan mungkin saja terjadi. Mereka sebaiknya menyingkir saja dari rumah mereka setempat yang tidak diberitahukan kepada para tetangga, agar mereka tidak menjadi sasaran kemarahan Singatama. Jika semuanya telah dapat diselesaikan, maka mereka akan kembali lagi ke tempat kediaman mereka semula. Mahendra mendengarkan keterangan kedua anaknya itu dengan seksama. Sehingga dengan demikian, maka rasa keadilannya pun telah disentuh pula. Dengan demikian, maka ia pun merasa terpanggil untuk ikut bersama anak-anaknya itu menghadapi satu kekuatan hitam yang akan dapat mengguncangkan ketenangan hidup bebrayan. Namun dalam pada itu, Mahisa Pukat pun bertanya, apakah ayah akan pergi sendiri atau seperti biasanya? Ayah akan bertamasya bersama Paman Witantra dan Paman Mahisa Agni. Paman-paman pun sudah menjadi semakin tua. Tetapi jika aku mengajak mereka, aku kira mereka pun tidak akan berkeberatan, berkata Mahendra. Waktu kita sangat sempit, ayah, berkata Mahisa Murti. Baiklah. Hari ini aku akan menghubungi paman-pamanmu. Jika mereka tidak sedang terlalu sibuk, aku kira mereka tidak akan berkeberatan pergi bersamaku, berkata Mahendra. Namun kemudian ia pun bertanya, tetapi, dapatkah kau mengatakan, apakah para pengikut Guru Singatama itu jumlahnya terlalu banyak? Itulah yang sulit aku katakan. Ayah, jawab Mahisa Murti, tetapi menurut pendengaranku, padepokan itu berkembang dengan cepat. Dengan demikian, maka padepokan itu telah berhasil menghimpun kekuatan yang semakin besar dalam landasan ilmu hitam. Justru karena orang-orang padepokan itu merasa bahwa hidup dan sikap mereka bebas tanpa kekang sama sekali, dan tidak ada kekuatan yang akan dapat menghalanginya, maka padepokan itu menjadi sangat menarik bagi orang-orang yang menganut cara hidup yang sesat. Tetapi bagaimana Singatama itu dapat terjerat? Bertanya Mahendra. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian menceritakan hal itu sebagaimana mereka dengar dari Empu Nawamula. Sehingga orang tua Singatama sendiri menjadi kehilangan kesempatan untuk memberikan arah bagi sikap hidup anaknya.